Jadi kita ya menambah terus ilmu kita yang di prefrontal dan kenali juga otak emosi. Kenapa? Karena ilmu-ilmu yang ada di depan sini itu sering juga diblokir oleh otak emosi. Diblokir dia, dan pada saat kita emosi dan kemudian kita turun emosi kita menjadi marah misalnya, atau takut atau sedih ya, dalam beberapa saat bahkan orang bisa lama ya, itu ilmu-ilmu yang ada di depan otak ini ya, itu ya hilang seketika gitu. Gak inget. Kenapa? Karena itu tadi ada limbic system, ada otak emosi atau disebut juga otak mamalia yang memblokir ilmu-ilmu itu. Itulah pentingnya mengapa kita harus ya mengelola emosi. Caranya bagaimana? Keluarga sakinah, mawaddah warahmah, ini kan adalah suatu keluarga yang ideal ya menurut Al-Qur'an ya. Sakinah itu kan sering diartikan damai, tentram, ya, tenang gitu ya. Dan mawaddah ini diartikannya di situ penuh cinta, ya, penuh pemahaman, dan warahmah itu diartikannya kasih sayang. Ya, jadi ini adalah satu keluarga ideal yang diberikan atau ada di dalam Al-Quran sehingga kita diharapkan seperti itu ya. Nah, tapi tentunya di awal pernikahan ya, biasanya kan kadang kita waktu masih muda ilmu belum banyak ya, belum lagi banyak mempelajari bagaimana supaya keluarga ini sakinah mawaddah warahmah, maka ya langkah-langkahnya itu adalah sebelum menikah tentu calon suami istri ini bersepakat dulu ya untuk membentuk mahligai rumah tangga ini dasarnya apa gitu. Tentu kalau kita mau membentuk keluarga yang sesuai Al-Quran, tentu dasarnya Al-Quran. Ya, saya juga sangat bersyukur alhamdulillah pada saat tahun 92, saya menikah 9 Februari 92 ya. Saya atau waktu itu dengan calon suami kebetulan pas juga kakak kelas waktu itu di kedokteran Unhas. Kami beda 7 tahun ya. Di awal-awal itu suami bilang kita harus ada landasannya dalam menjalani rumah tangga ini gitu. Walaupun pada saat itu suami saya juga ya ilmu tentang ad-dinul Islamnya masih sangat sedikit. Kenapa saya bilang masih sangat sedikit? Karena dia juga bilang bahwa karena dia kecilnya itu sampai dia besar ya, dia sekolah lebih lama sekolah di sekolah Kristen. Dan kemudian pada saat mahasiswa, walaupun dia sekolahnya di kedokteran di perguruan tinggi negeri, tapi tinggal bersama sahabat ayahnya yang juga agamanya Nasrani. Sekitar 9 tahun sampai 10 tahun. Itu yang membuat suami saya pada saat itu untuk ya pengetahuan agamanya tentang ad-dinul Islam itu baru mulai belajar kembali pada saat setelah menikah. Ya. Dan kami juga pada saat itu, karena kami pada saat itu istilahnya dulu ya tidak ada pacaran ya, dan belum ada juga istilah seperti sekarang ta'aruf, tetapi kami orang tua kami yang saling menyetujui sehingga kami akhirnya menikah gitu. Dan pada saat di awal-awal pernikahan tentu karena memang umur masih muda, saya waktu itu usia 23 tahun, suami sebenarnya sudah 30 tahun, tapi itu tadi ya kita yang istri karena belum lagi banyak ilmunya ya, belum banyak belajar, dan pada saat itu juga kajian-kajian yang seperti sekarang lewat gadget yang mudah dengan gampang diakses itu saat itu tuh sangat kurang. Benar-benar kita harus banyak belajar atau membaca buku ya. Dan pada saat kami menikah ya, walaupun dari awal sudah dikatakan kita basicnya Al-Quran, tetapi itu tadi kalau kita nggak sama-sama belajar maka itu juga akan terjadi kacau balau. Dan saya ingat saat itu juga ya, saya tetap banyak membaca buku-buku tentang bagaimana pernikahan, bagaimana peran istri terhadap suami di dalam Islam. Suami juga sempat baca bagaimana peran suami, tapi kalau laki-laki, uniknya laki-laki dia membaca hal buku-buku seperti itu tidak sebanyak perempuan. Makanya kalau ada bapak-bapak atau ada suami yang rajin membaca buku tentang bagaimana peran suami dalam Islam, bagaimana pernikahan dalam Islam, ya, dan rajin taklim, oh itu keren banget. Ya, itu suami yang udah keren banget itu, Masya Allah. Tapi kalau ada suami yang belum lagi banyak belajar, mungkin cuman baca sedikit saja tentang bagaimana itu ya rumah tangga dalam Islam, tapi kemudian dia ya lebih banyak membaca buku yang lain biasanya tentang perekonomian gitu ya.
tentang bagaimana ya cara-cara praktis membentuk sebuah perekonomian itu laki-laki. Dan laki-laki senang juga membaca ya hal-hal yang kaitannya dengan benda. Ya, tentang mobil, motor, kemudian tentang olahraga. Itu laki-laki pada umumnya begitu. Makanya kalau ada bapak-bapak suami yang sudah rajin taklim, rajin baca-baca buku tentang Ad-Dinul Islam, wah itu keren banget. Kalau belum, itu mah biasa. Ya, insya Allah dia akan ya terus kita doakan ya terus untuk dia nanti berusaha. Ya. Jadi pada saat itu kita sama-sama mencari tahu. Ya, kenapa ya kita kesel sama suami? Kenapa ya kita marah? Oh, ternyata ada perbedaan yang sangat mendasar selain karena kita ya berbeda secara gender, laki-laki dan perempuan, itu juga ilmunya banyak sekali sudah bisa ya kita akses untuk kita tahu. Ternyata watak suami istri itu berbeda. Watak suami istri itu ya uniknya dia saling bertolak belakang atau istilahnya bersilang. Ya. Kalau suaminya yang damai, ya istrinya yang hasrat mengatur. Atau kebalikannya, istrinya yang hasrat damai, suaminya hasrat ngatur. Kalau istrinya hasratnya gembira, selalu kepengen spontan, apa-apa, ya gembira aja pokoknya dia hari ini gitu ya, nggak mikir nggak apa. Nah itu biasanya pasangannya yang pemikir. Ya. Jadi dia bertolak belakang. Dan ini justru yang membuat ya suami istri itu berjodoh. Ini yang justru yang membuat suami istri itu kalau istilah sekarang soulmate, belahan jiwa. Ya. Tapi kalau nggak belajar ya Allah ya. Makanya banyak juga ibu-ibu sering curhat sama saya, Bu Aisyah, saya kok beda ya sama suami saya ya. Saya kok ya nggak sama sekali dengan suami saya. Justru itulah kita berjodoh. Ya. Agar apa? Agar nanti di dalam perjalanan pernikahan ya sampai kapanpun itu kita saling mengisi ya, saling mensupport dan akhirnya nanti kita akan punya watak yang di tengah. Ya, yang di tengah. Kenapa kalau istrinya yang terlalu ekstrim jadi sedikit ya tenang gitu ya. Kalau yang suaminya yang terlalu lambat jadi sedikit agak maju gitu kan atau kebalikannya. Ya. Dan ini memang harus dipelajari. Selain itu apa? Emosi. Kenapa? Karena kalau kita berhijrah dan kita mengartikan hijrah ini adalah satu yang pindah atau berubah, yaitu pindah dari perilaku-perilaku negatif atau akhlak-akhlak negatif menjadi akhlak-akhlak yang positif atau perilaku yang positif, ya. Maka kita harus belajar emosi. Kenapa? Karena emosi mempengaruhi perilaku kita. Emosi mempengaruhi akhlak kita. Jadi di dalam otak ini Allah mendesain otak manusia ya. Karena kita tahu ada otak besar, ada otak kecil, kemudian otak terbagi dua, belahan kanan, belahan kiri, ya. Kemudian di tengah otak, di otak besar ya, di tengah otak ada otak emosi. Yang tentu dia bukan khusus misalnya ini otak emosi, tidak. Dia adalah suatu sistem yang terdiri dari struktur-struktur otak yang ada di tengah otak. Ya. Dan itu nanti akan ada kerja yang saling menstimulasi hormonal, ya, hormon yang ada perasaan untuk bahagia, ada perasaan ya marah, ada perasaan tertekan, ada perasaan cemas dan sebagainya. Itu adalah kerja hormonal yang ada di dalam otak kita. Ya. Dan itu juga nanti akan jalan ke seluruh tubuh karena hormon-hormon itu akan masuk pembuluh darah dan dia akan jalan ke seluruh tubuh. Makanya tubuh kita tuh ada rasa nanti deg-degan, ada rasa nanti keringat dingin dan sebagainya. Ya. Nah, emosi ini ternyata kalau diteliti ya, dia berjenis-jenis. Ada dibagi dua jenis. Jenis yang pertama adalah dan dikatakan jenis emosi yang negatif dan kemudian jenis emosi positif. Dan kemudian kalau digabungkan dengan ilmu hawa nafs, ini akan terbagi nanti. Ada yang lawama, ada yang amarah, dan ada satu lagi ya nafsu yang juga nanti ya emosinya ini nuansanya positif yaitu mutmainnah. Dan uniknya pada saat diteliti tentang emosi ini ya dengan sebuah alat yang namanya elektroencephalograph gitu ya. Untuk mengukur gelombang-gelombang apa yang terjadi pada saat kita berada di level-level emosi. Itu kalau nanti ditaruh gitu ya, itu bentuknya kayak tangga gitu. Semakin ke atas emosinya semakin positif.
Dan semakin ke bawah, nuansa emosinya semakin negatif gitu. Bahkan semakin paling bawah itu adalah emosi yang biasanya nuansanya adalah ada istilah kita sebut apati. Ya, apati itu apa? Apati itu adalah rasa putus asa. Dan putus asa ini ya sering juga ada pada suami istri. Kenapa? Karena melihat ya kok beda ya, kok dia susah banget diatur ya, kok susah banget dikasih tahu ya kan gitu ya. Karena kadang-kadang suami istri ini sering ingin merubah pasangan kita kayak kita itu. Dan itu tidak bisa. Tidak bisa. Yang bisa adalah kita sama-sama ya menghargai, sama-sama menghormati ya sehingga kita hidup dengan perbedaan itu. Emosi ini kalau kita kaji lebih dalam lagi ya, yang ada di otak kita, yang tadi saya bilang bahwa emosi ini mewarnai perilaku kita. Inilah tadi, kita berhijrah dari emosi negatif ke emosi positif. Dan itu setiap hari, setiap jam, bahkan kadang setiap menit. Ya, kita berhijrah dari emosi negatif ke emosi positif. Dan kalau ini kita tahu, ya, dan kita pandai juga mengelolanya, inilah yang akan disebut kita mempunyai kecerdasan emosi. Ya. Karena kecerdasan emosi atau orang bilang emotional quotient atau emotional intelligence itu ya kadang lebih berpengaruh dibanding intellectual quotient, IQ. Ada orang IQ-nya tinggi, tapi dia nggak pandai mengelola emosi, itu ya terhambat juga hidupnya. Tapi ada orang yang IQ-nya biasa-biasa aja, tapi dia pandai ya mengelola emosinya, itu lebih sukses. Ya, itu banyak banget terjadi kayak gitu. Nah inilah makanya mengapa kita perlu ya mengelola emosi. Namun supaya bisa mengelola tentunya kita harus kenali dulu. Tadi kita sudah kenal emosi ada di otak, kemudian dia bertingkat-tingkat, berlevel-level, ya. Dan semakin ke atas emosi itu semakin ya menjadi energi yang positif atau yang disebut mutmainnah. Inilah yang kita diminta sering-sering hijrah ke situ. Walaupun juga memang emosi kita ini ya dia tidak stabil kalau sedang ada di energi positif, dia terus di atas nggak stabil begitu. Kadang dia akan turun lagi. Kalau urutan emosi itu kalau dia bentuknya dalam tangga itu ya. Jadi sebetulnya jenis emosi ini dia akan terbagi 4 besar dulu ya. Emosi senang, emosi takut ya, emosi marah dan emosi sedih. Itu dulu 4 besar. Ya, pada saat anak-anak itu ada 4. Nanti berkembang setelah itu akan banyak cabang-cabangnya. Ya, kalau kita ambil dari satu sumber saja ya, yaitu emosi itu akan jadi bertingkat kayak tangga ya. Yang di lawama itu tadi paling bawah itu saya katakan tadi apati atau putus asa. Di atas apati ada emosi sedih. Disitulah ada lara, duka, sedih. Ya, itu di atasnya apati. Ya. Kemudian di atas apati ada lagi emosi yang frekuensinya lebih tinggi, yaitu ya khawatir atau takut. Disitulah ada cemas, ya. Ada rasa-rasa itu tadi bimbang, itu masuk juga di jenis emosi fear atau takut. Kemudian masuk lagi di golongan yang nafsu amarah, itu ada lust atau nafsuan gitu atau buru-buru gitu. Jadi kalau kita mau buru-buru ya bangunin anak sholat, buru-buru gitu suruh anak, itu berarti emosi kita di lust. Ya, lust itu antara takut sama marah. Bukan semangat. Kalau semangat gayanya ya nggak buru-buru. Ya. Nah di atas lust itu ada anger, marah. Di situ ada jengkel, kesel, dongkol, benci, jijik. Itu masuk di kategori situ. Ya. Dan di atasnya ada lagi level yang disebut pride atau sombong. Ya. Meremehkan orang, mengecilkan orang. Itu masuk di level emosi pride. Ya. Nah, ini kategori nafsu amarah. Kemudian di atasnya lagi nanti sudah mulai masuk ke energi yang lebih positif, yaitu level yang disebut courageous atau semangat atau berani. Itu kalau frekuensinya sekitar 200 ya, 200. Nanti di atasnya lagi masuk ke emosi yang levelnya acceptance, menerima. Di sini ada rasa syukur di sini. Ya. Kemudian di atasnya lagi ada level emosi peace ya, damai. Ya, itu sekitar 600-an ya.
Jadi kalau tadi dari courageous 200 masuk ke ya acceptance menerima itu kalau diukur frekuensinya sekitar 350 Hz, masuk lagi ke damai itu 600 dan ada lagi di atasnya yang sekitar 700 sampai 1000 Hz yaitu pencerahan ya atau kalau bahasa Inggrisnya enlightenment. Dan ini masuk di kategori nafsu mutmainnah. Dan kita setiap hari ini bergelut di dalam emosi itu. Ya. Itulah yang saya tadi sampaikan bahwa kita harus berhijrah dari emosi negatif ke positif dan itu setiap hari, bahkan setiap menit. Kadang ya kita berhijrah antara dari emosi negatif ke positif tergantung ini masalahnya sama siapa, apakah sama suami, apakah sama anak, apakah sama orang tua yang masih punya orang tua ya, apakah ibu mertua yang masih punya ibu mertua, ataukah sama adik, kakak, tetangga dan sebagainya. Ya. Kenapa? Karena intinya perilaku itu ya adalah emosi tadi. Inilah juga kita perlu ya semua keluarga idealnya memang sama-sama berhijrah, sama-sama ya pandai mengelola emosinya. Tapi itu tadi, itu kan idealnya ya. Yang pasti gimana caranya ya supaya kita duluan deh. Terutama ibu-ibu yang lebih sering belajar, yang lebih setiap hari juga ikut taklim kalau di luar pandemi ya. Mungkin nanti nextnya insya Allah setelah boleh berkumpul-kumpul kan kita ibu-ibu ya setiap hari. Atau sekarang lewat konten-konten dari macam-macam lah dari media sosial kah atau dari mana saja kita bisa mengakses ceramah-ceramah dari guru-guru kita. Ya, termasuk acara-acara yang seperti ini, masya Allah. Ya. Itu dalam rangka untuk kita berhijrah. Belajar untuk mengenali bahwa oh kayak gini, oh begini, oh begini. Dan ilmu-ilmu itu semua nanti juga akan masuk di otak lewat panca indera, lewat mata kah, lewat pendengaran kan, lewat ucapan-ucapan kita kan, atau lewat kita menulis ya. Dan itu masuk ke otak dan nanti bermuaranya atau tersimpannya di otak yang bagian depan sini. Di belakang dahi. Ada disebut di sini ya kalau kita belajar tentang otak dan ya ini karena kesepakatan internasional tubuh manusia ini harus pakai bahasa Latin, maka di sini ada istilahnya prefrontal cortex. Ya. Dan di belakang dahi itulah ada bagian otak manusia yang Allah desain untuk menyimpan ya nasihat-nasihat, prinsip-prinsip kehidupan yang selama ini kita dapati dari kita belajar dari orang tua atau dari nasihat-nasihat dari siapapun. Itu di depan sini. Jadi kita ya menambah terus ilmu kita yang di prefrontal dan kenali juga otak emosi. Kenapa? Karena ilmu-ilmu yang ada di depan sini itu sering juga diblokir oleh otak emosi. Diblokir dia dan pada saat kita emosi dan kemudian kita turun emosi kita menjadi marah misalnya atau takut atau sedih ya. Dalam beberapa saat, bahkan orang bisa lama ya, itu ilmu-ilmu yang ada di depan otak ini, ya, itu ya hilang seketika gitu, nggak inget. Kenapa? Karena itu tadi ada limbic system, ada otak emosi atau disebut juga otak mamalia yang memblokir ilmu-ilmu itu. Itulah pentingnya mengapa kita harus ya mengelola emosi. Caranya bagaimana? Caranya ya Islam juga sudah ajarkan. Dari semua cara ya, saya juga sejak tahun 2000 ya. Karena sejak tahun 98 ngurus narkoba dan narkoba itu masalahnya adalah masalah emosi. Ya, mereka nggak ngerti memanage emosi dan suatu ketika ketemu orang ngasih ya solusi yang keliru. Pada waktu yang salah ketemu orang yang salah, solusinya salah. Itulah makanya karena 98 saya ngurus narkoba, saya mencari tahu gimana ya untuk tahu tentang emosi. Tahun 2000-an belajar tentang ilmu-ilmu emosi ya dari para ilmuwan, belajar juga tentang manajemen emosi ya. Tetapi dari semua yang dipelajari tetap ya yang Islam ajarkan itu lebih power. Apa yang diminta? Yaitu tadi sabar dan sholat. Tapi tentu sabar maksudnya di sini adalah bukan sabar yang diam. Karena kalau cuman diam, itu emosi kita yang ada dari otak tengah itu, dia jalan ke badan karena kita diam. Bahkan kita suka ngurut-ngurut dada nih ya.
diam. Kita bilang lagi kalimatnya sabar. Nah, itu bukan sabar. Itu apa yang terjadi? Semua energi-energi emosi itu dia akan masuk ke sel-sel tubuh kita, ke otot-otot kita. Makanya badan kita tuh langsung nggak enak aja. Padahal tensi nggak apa-apa, gula darah nggak apa-apa, nggak ada penyakit macam-macam, tapi nggak enak di bagian belakang ini waduh, udah berat aja, ya. Nah itu namanya psikosomatis. Ya. Nah sabar itu apa? Sabar itu memang kalau di kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, artinya menahan. Maksudnya pada saat kita marah kita nggak langsung keluarkan begitu, atau pada saat kita takut kita langsung keluarkan begitu. Jadi kita menahan. Tetapi sewaktu menahan ini kita melakukan tindakan-tindakan atau hal-hal yang untuk ya menghijrahkan emosi negatif kita naik ke emosi positif. Apa yang bisa dilafazkan atau diucapkan? Ya. Kalau di ayat Al-Baqarah 155 dan 156 kan, ya, bahwa dikatakan di situ bahwa Allah ya menguji kita dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Dan kemudian Allah juga ya, berfirman di situ bahwa di ayat itu bahwa ya sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya diucapkan pada musibah-musibah yang besar saja. Ya, sedikit rasa takut saja ya itu tadi emosi kita turun tuh ya biasanya kalau dari atas misalnya kita takut itu berarti dia turun ke nafsu lawamah itu ya ada rasa takut maka pada saat kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun maka dia bisa naik ke atas apalagi kalau kita ulang-ulang itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan kemudian kita ya pakai lagi teknik-teknik yang juga diajarkan di dalam agama kita yaitu beristighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Ya, dia akan naik ke atas itu. Jadi sabar itu bukan diam, tetapi sabar itu kita melakukan ya langkah pertama adalah itu tadi melafazkan kalimat-kalimat thayyibah dan melafazkan juga zikrullah agar kita akan naik ke level yang lebih di atas yaitu yang di level nafsu mutmainnah atau level damai tadi. Ya, jadi seperti itu kita. Kemudian sabar yang lain lagi, ya sabar yang lain lagi itu tadi kita cari tahu. Ya, kita belajar, ya, kita dapatkan ilmu-ilmunya agar ya kita tahu oh, memang laki-laki begini, memang perempuan begini. Oh, watak kalau hasad mengatur begini, kalau hasad damai begini. Ya, oh, dia tuh begini bukannya kesel sama saya. Itu juga sebuah ikhtiar sabar itu. Mencari ilmu. Ya. Kemudian apalagi sholat. Lagi sedih kita sholat. Ya, tentu sholatnya yang bukan yang terburu-buru ya, sholatnya yang tumaknina. Itu tanpa kita rasa, mulai dari takbiratul ihram sampai kita salam, emosi kita sudah naik ke atas. Sudah naik ke level yang nafsu mutmainnah. Tanpa kita sadar itu. Tapi kalau misalnya kita sholatnya juga terburu-buru, mungkin naik level juga, naik tangga juga. Misalnya tadi dari marah, ya karena sholatnya buru-buru, dia naiknya baru cuma satu tingkat, yaitu sombong. Makanya ada orang habis sholat dia sombong. Kenapa? Karena sholatnya terlalu terburu-buru. Ya. Tapi kalau kita tumaknina, perlahan-lahan, kemudian kita ambil juga tidak hanya fardunya saja, ya sholat rawatibnya kita ambil, qobliyah, ba'diyahnya kalau itu zuhur, ya maka dari selesai kita sholat kita sudah di level yang ya perasaan kita perasaan yang damai, bahkan juga sudah masuk ke pencerahan. Apalagi pada saat waktu kita sholat ya kita bisa ya tahu apa yang kita sebutkan di dalam sholat itu mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu selesai sholat kita kenapa rasanya itu enak sekali damai bahkan rasanya ada sebuah pencerahan karena itu tadi dia naik ke level yang tinggi yaitu pencerahan. Nah itu tadi makanya ya sabar dan sholat ini adalah ya penolong kita. Dan yang asik lagi dikatakan Allah bersama orang yang sabar, kan gitu. Ya. Nah ini, jadi menurut saya ya di dalam rumah tangga ini karena ya berhijrahnya harus setiap hari dan juga harus setiap jam, harus juga setiap menit, ya ini nggak usah bosan, terus aja. Ya.
Dan sekarang alhamdulillah kami juga sudah 28 tahun ya. Tentu banyak juga ya beberapa konflik-konflik mewarnai, tapi itu sebetulnya karena itu tadi ya. Masalah perbedaan-perbedaan itu paling banyak masalah perbedaan. Kemudian masalah kondisi, faktor dalaman kita juga nih sebagai perempuan ya, karena perempuan itu tadi ada waktu-waktu tertentu yang hormon perempuannya berkurang sehingga kita jadinya ya mudah marah, mudah galau. Itu betul-betul itu faktor internal di dalam diri kita. Ya. Itu sering terjadi pada yang perempuan. Makanya kadang perempuan lah yang kadang suka bawel, suka baper, lebih sering ya tersinggung gitu. Dulu gitu juga tuh waktu masih ya Allah ilmunya masih sedikit banget. Sekarang juga tetap masih sedikit karena harus yang terus banyak dipelajari ya. Tapi sekarang lebih tenang gitu dibanding dulu. Dulu aja manggil suami yang misalnya suami lagi lihat televisi, manggil satu kali dia nggak balik gitu, nggak jawab. Keselnya minta ampun dan merasa dia nggak perhatikan kita. Padahal setelah tahu ilmunya, dan itu juga baru tahu tahun 2006. Oh, laki-laki ternyata kalau sedang mengerjakan sesuatu di depannya, setelah 10 menit otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Itu baru tahu tahun 2006. Nah itulah ya, karena ada paham tentang hal-hal sedikit tentang itu tuh jadinya oh gitu. Nah ini yang membuat kita hijrah gitu. Dan kita berharap memang satu keluarga hijrah, tetapi sekali lagi mulailah dari kita, ibda bin nafsik, mulailah dari diri sendiri, terutama mungkin ibu-ibu ya. Buat bapak-bapak yang rajin ta'lim, alhamdulillah istrinya juga hijrah, suaminya hijrah, dan tentu setelah itu anak-anak juga nanti akan hijrah ya. Dan ya kalau saya ditanya sekarang ya, sampai kapan hijrah? Sampai kapanpun. Kalau yang konteksnya adalah hijrah dari emosi negatif ke positif. Kenapa? Karena emosi itu memang naik turun, naik turun, naik turun. Ya. Suatu ketika kita sedih dia turun, suatu ketika kita takut berarti dia turun. Memang sih itu lazim, memang sih itu wajar. Kenapa? Karena itu ada di otak kita. Tapi yang diminta oleh Allah cepat-cepat naik lagi ke atas. Kenapa? Karena kalau emosi kita sering dibawa, kita sering lupa bahwa Allah Maha Segalanya. Makanya dikatakan juga tuh keimanan seseorang naik turun karena ada si emosi ini di otak kita itu memang. Ya. Itu Allah yang ciptakan memang. Ya. Apa tujuannya atau ya itu wallahu alam bisawab. Tetapi dari hikmah-hikmahnya banyak banget. Ya, kita diminta untuk pandai memanagenya dan pada saat pandai memanagenya itulah ya pahala mengalir. Dan kalau begitu ya keluarga yang kita harapkan ini sebetulnya kayak apa sih? Kalau saya suka menganalogikan keluarga itu bagaikan puzzle, permainan puzzle yang harus kita rangkai. Ya. Dan permainan puzzle itu sisinya tuh beda-beda. Makanya karena dia beda itulah maka dia bisa saling merangkai. Tapi puzzle rumah tangga ini adalah puzzle yang sangat besar. Dia bukan sederhana seperti puzzle biasa. Puzzle mainan saja yang sudah mulai agak besar itu harus kita lihat ya petunjuknya, guidance-nya dari pabriknya. Ya, rumah tangga ini puzzle yang sangat besar, maka membutuhkan pedoman, membutuhkan guidance, membutuhkan petunjuk-petunjuk. Itulah makanya buat kita keluarga muslim ya, petunjuk pertama itu Al-Qur'anul Karim. Tentu waktu di awal-awal kita belum langsung belajar itu semua, makanya setiap hari belajar ya, baca Quran ya. Petunjuk kedua adalah ya hadis Rasulullah SAW, dan kita belajar bagaimana Rasulullah dalam berumah tangga ya. Dan hadis ketiga adalah ya jumhur para ulama ya. Jadi apa yang tidak ada yang belum lagi dijelaskan lebih detail, kita lihat lagi bagaimana ya kesepakatannya ya, dan ijtihad para ulama juga bagaimana kesepakatannya ya. Dan termasuk ulama ini termasuk juga dengan ilmuwan-ilmuwan ya, riset-riset yang ditemukan oleh para ilmuwan, yang bila yang diriset itu adalah tubuh manusia, maka ini kita juga bisa menjadikan sebuah referensi urutan yang keempat untuk menjalin puzzle keluarga kita ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan seperti ini ya kita bisa
hijrah yang sesungguhnya berubah dari perilaku yang negatif menjadi perilaku yang positif, dan itu dilakukan setiap hari.